Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkara Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok 9 Raja. Naskah karya Yadkara. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Oke. Kalau memang kamu orang bisa membuktikan itu omongan, akan kasih hadiah. Dan kamu orang bisa diterima bekerja di tempat ini. Si Wiguna itu akan berbahaya kalau dia orang mencari inlander pemberontak. Apalagi jika orang punya itu golok 9 raja, dan tentu akan membahayakan pihak kita. Bukan begitu, Ki Purda? Ya, memang betul Tuan. Untuk itulah saya akan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Tuan. Ketika ada yang mencurigakan dan punya niat memberontak, maka saya akan secepatnya memberitahu kepada Tuan. Begitu Tuan. Jawab Ki Purda. Dirinya merasa bangga menjadi orang yang dekat dengan Tuan Hansen. Oke. Baik Ki Purda. Kamu orang punya omong akan pegang bergabung dan mengabdi kepada company tidak akan menjadi orang susah. Apa yang kalian butuhkan, sampaikan kepada kita orang. Ujar Tuan Hansen yang di dalam hatinya tertawa. Orang seperti Ki Purda mengabdikan diri kepadanya menjadi pengkhianat kepada bangsanya sendiri. Setelah merasa cukup memberi laporan kepada Tuan Hansen, maka Ki Purda dan Jubir kemudian berpamitan pulang. Di tengah perjalanan kemudian mereka berpisah. Jubir si tangan besi akan memulai tugasnya mencari Wiguna di mana bertempat tinggal. Waktu terus berjalan. Ketika malam tiba, di kamar yang sudah dipersiapkan oleh Kirandu, karena kecapean, Wiguna langsung tertidur. Dalam tidurnya, Wiguna bertemu dengan seorang kakek yang memakai baju jubah putih. Rambut dan jenggotnya yang panjang pun sudah memutih. Wajah kakek berjubah putih itu cerah bercahaya. Kemudian berkata, Wiguna, ini golok 9 raja telah menjadi milikku. Tapi itu saja tidak cukup. Mestinya antara Wiguna dan golok pusaka itu harus mampu satu jiwa atau bersatu manunggal. Bukan dengan goloknya, tapi dengan kekuatan kesaktian 9 raja yang ada di golok pusaka itu. Dan untuk itulah Eyang akan memberimu ilmu jati murti kepadamu. Dan begitu, setelah menguasai ilmu itu, dirimu akan mampu bersatu dengan kekuatan dan kesaktian yang ada pada golok 9 raja. Eyang, jadi Eyang ini siapa sebenarnya? Saya baru bertemu sekarang. Eyang Prakosa namaku. Selama 7 malam kita akan bertemu di dalam mimpi. Dan ilmu yang ada padaku akan kuberikan padamu. Masih ingat saat melawan siluman Kuryang Rungkung? Golok pusaka itu bergerak sendiri.
Nah, Eyanglah yang telah menggerakkan golok pusaka itu untuk menolong. Jika sudah menguasai ilmu Jatimurti, maka dengan kekuatan batinmu, golok pusaka itu akan bergerak sendiri sesuai dengan kehendakmu. Lalu mengapa Eyang memilih saya untuk menjadi pewaris ilmu Eyang? Dan apakah mungkin saya dapat meyakinkan ilmu Jatimurti dalam waktu 7 malam, Eyang? Eyang memilihmu karena dalam dirimu memiliki semangat dan jiwa kepahlawanan. Ilmu ini lebih mengutamakan kekuatan batin. Dengan bekal ilmu yang sudah ada sekarang, Eyang yakin kau akan mampu menguasai ilmu Eyang. Dan mulai malam itu, melalui mimpinya, Wiguna mulai mendapat petunjuk melatih ilmu Jatimurti sebagaimana yang dikatakan oleh Eyang Prakosa. Jurus-jurus ilmu silat yang dikuasai Eyang Prakosa ternyata termasuk ilmu silat tingkat tinggi. Dengan penuh semangat dan perhatian, Wiguna mendalami ilmu Jatimurti. Pada keesokan harinya, ternyata apa yang dikatakan Ki Randu terbukti. Anak buahnya yang ahli membuat sarung senjata tajam, saat itu membuat sarung golok 9 raja dari kayu jati. Hanya dalam waktu setengah hari, sarung golok 9 raja telah selesai dan diserahkan kepada Wiguna. Sementara itu Ki Randu dengan Wiguna dan Taufik juga Hakim tengah berunding masalah penting. Sedangkan Sriwanti dan Ibu Rohima memasak di dapur. Ki Randu saat itu yang sedang melanjutkan pembicaraannya. Kekuatan kita sudah cukup kuat. Nah, Taufik sudah punya pengalaman dalam mengatur strategi. Sedangkan Hakim punya keahlian menggambar. Jadi dapat memberikan denah sebagai gambaran tentang markas kompeni musuh kita. Dan Nawikun dengan bekal golok 9 raja tentu akan membuat pihak musuh gentar hatinya. Tinggal yang jadi pemikiranku adalah selain diriku harus ada yang lainnya untuk melatih kemampuan ilmu silat Laskar Barisan kita agar mampu meningkatkan kemampuan bela diri mereka. Taufik melirik ke arah Wiguna, kemudian menatap kepada Ki Randu dan berkata, "Paman, kalau boleh berpendapat, menurut saya orang yang Paman maksudkan lebih baik Wiguna. Saya percaya dia mempunyai kemampuan ilmu bela diri yang lebih tinggi dari kita. Dari kita bertiga maksud saya." "Benar, Paman. Saya juga sependapat dengan Kang Mas Taufik," ujar Hakim menyambung pembicaraan Taufik. Ki Randu tersenyum menatap Wiguna kemudian berkata, "Bagaimana Nak Wigun? Apakah bisa menerima pendapat Nak Taufik dan Hakim? Kalau Paman sudah pasti setuju, tinggal sikap dan jawaban dari Nak Wigun." Wiguna berpikir sejenak tidak langsung menjawab. Kemudian ia teringat akan mimpinya bertemu dengan Eyang Prakosa. Wiguna kemudian berkata, "Paman, juga Mas Taufik dan Mas Hakim, saya merasa tersanjung atas kepercayaan yang telah diberikan. Tapi untuk itu berikan saya waktu dan kesempatan. Saya butuh waktu seminggu untuk melatih diri. Setelah itu mohon Paman untuk menguji dulu kemampuan saya. Jika memang layak,
maka saya bersedia untuk melatih laskar barisan kita, Paman. Baiklah, kalau begitu Nabikun. Kita akan menunggu selama seminggu. Setelah itu, Paman langsung akan mengujimu. Ada baiknya mulai hari ini, Nak Hakim menjadi mata-mata. Kemudian menggambar beberapa markas company yang akan menjadi sasaran serangan kita. Bagaimana kalau begitu, Nak Taufik? Setuju, Paman. Menyelidiki keadaan musuh memang sudah harus dimulai. Dengan demikian, maka saya menyusun strategi penyerangan. Tapi tentu saja, Hakim harus berhati-hati jangan sampai ditangkap pihak company. Saya mengerti, Mas. Yang jelas kita harus secepatnya mendapat gambaran tentang kekuatan company. Tugas akan saya laksanakan sebaik-baiknya, Paman. Bagus. Kalau begitu, Nak Hakim. Kita harus tetap waspada dan penuh perhitungan. Karena pihak company Belanda bisa melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan kekuatan pemberontak. Politik adu domba mereka sangat membahayakan. Dan itu biasanya dilakukan setelah mereka menyusupkan mata-mata ke pihak pemberontak. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan musuhnya. Pihak mereka sudah lama mencari dan ingin mendapatkan golok 9 raja. Sebab menurut perhitungan mereka, apabila golok pusaka itu jatuh ke tangan pemberontak, maka akan menjadi ancaman bagi pihak mereka. Jadi kepada Nabikun harus berhati-hati dan jangan percaya begitu saja kepada orang luar. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa yang Paman katakan akan saya catat dalam ingatan. Perjuangan yang akan kita lakukan diharapkan dapat berhasil. Bagaimanapun juga caranya kita harus mampu mengusir penjajah, Paman. Untuk itulah maka kebersamaan dalam perjuangan ini sangatlah penting. Bersatu kita kuat. Kita kuat karena bersatu. Ujar Wiguna. Bagus. Terima kasih, Nawiku. Kita memang harus tetap bersatu. Sudah banyak contoh perjuangan dari tokoh-tokoh ternama kandas di tengah jalan karena tipu muslihat mereka. Demikian perbincangan di antara mereka saat itu. Ketika malam tiba, saat Wiguna tertidur kembali bermimpi bertemu dengan Eyang Prakosa. Sesuai dengan janjinya melatih Wiguna mendalami ilmu Jatimurti. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, keadaan hati Sriwanti semakin tertarik kepada Wiguna. Terasa begitu senang hatinya ketika ada kesempatan berbincang berdua. Perasaan cinta sudah mulai tumbuh dalam hatinya. Wiguna belum berpengalaman dalam menyelami perasaan seorang gadis. Ia belum dapat menangkap sikap dan tatapan serta perilaku Sriwanti yang begitu perhatian terhadap dirinya. Hari berganti. Tanpa terasa malam itu adalah malam terakhir saat Wiguna bertemu dengan Eyang Prakosa dalam mimpinya. Wiguna, di malam terakhir ini Eyang akan wariskan jurus pamungkas yang dinamakan jurus Dayaning Cipta. Kekuatan batinmu akan menunggal atau bersatu dengan daya kekuatan 9 raja yang ada pada golok pusaka itu. Dengan demikian, dirimu tentu akan mampu mengendalikan golok pusaka sesuai dengan keinginanmu.
seperti yang Eyang lakukan saat menolong dirimu menghadapi siluman Buryang Rungkung. Pergunakanlah ilmu dari Eyang untuk melawan kejahatan dan kesuliman. Teruslah berjuang menegakkan keadilan. Amalkan ilmumu untuk kebajikan. Ujar Eyang Prakosa memberikan amanatnya kepada Wiguna. Semua nasihat Eyang akan saya catat dalam ingatan dan menjadi suatu pedoman bagi saya dalam melangkah dan mengarungi kehidupan. Malam itu dalam mimpinya Wiguna menerima jurus pamungkas Dayaning Cipta dari Eyang Prakosa. Pada saat Wiguna terbangun karena mendengar suara azan subuh, seperti biasa ia mencoba untuk mengingat kembali mimpinya. Anehnya apa yang dialami dalam mimpi seakan di alam nyata. Karena apa yang diajarkan oleh Eyang Prakosa dapat diingat dengan baik. Dan ketika dicoba ternyata tidak ada bagian yang terlupakan. Sesuai dengan janjinya, maka hari itu Kirandu menguji kemampuan ilmu bela dirinya Wiguna. Taufik dan Hakim juga Sriwanti dan Ibu Rohmah turut menyaksikan. Lahan yang ada di belakang rumah memang cukup luas. Kirandu dan Wiguna bisa bergerak leluasa. Sekalipun Kirandu menyerang dengan tangan kosong, tapi tidak dapat dianggap enteng. Karena serangannya disertai dengan kekuatan tenaga dalam. Ketika Wiguna mencoba mempergunakan ilmu silat Jatimurti dari Eyang Prakosa, dengan jurus pertama saja Kirandu dapat dirobohkan oleh Wiguna. Kirandu terkejut. Ternyata kemampuan ilmu silat yang dikuasai Wiguna sudah mencapai tataran ilmu silat tingkat tinggi. Kirandu bangkit berdiri menatap Wiguna dan tersenyum. Hebat Nawigun. Sekarang sudah terbukti bahwa kemampuan ilmu silat Nawigunlah yang lebih tinggi. Artinya tidak ada lagi alasan untuk tidak memulai melatih laskar barisan kita. Paman berharap mulai besok Nawigun sudah mulai melatih laskar barisan kita. Ujar Kirandu mengingatkan Wiguna akan janjinya. Baik Paman, akan saya tepati janji itu. Jawab Wiguna sambil menjura hormat kepada Kirandu. Keesokan harinya saat Wiguna dan Kirandu juga Taufik dan Hakim pergi ke tempat di mana para murid Kirandu sudah berkumpul. Saat itu Ibu Rohmah mengajak berbincang pada Sriwanti. Berbincang berdua. Wanti, Ibu sebenarnya sudah cukup lama memperhatikan keadaanmu. Nampaknya ada perhatian khusus dari Wanti terhadap Wiguna. Jangan mencoba mengelak. Ibu juga pernah muda, Wanti. Maksud Ibu sebenarnya apa, Bu? Ibu hanya ingin tahu apakah Wanti menyukai dan mencintai Wiguna. Kalau memang benar begitu, Ibu ikut senang. Bagaimanapun juga Wiguna adalah pemuda yang baik dan berilmu tinggi. Artinya Wanti tidak salah memilih. Ibu ada-ada saja. Tapi apa yang Ibu katakan memang benar. Saya menyukai Mas Wiguna, tapi dalam hati selalu timbul perasaan ragu, Bu. Jangan-jangan saya hanya bertepuk sebelah tangan. Ujar Sriwanti agak tersipu malu. Wanti anakku, biarkan rasa cinta itu tumbuh di hatimu. Hilangkan keraguanmu itu. Perlihatkan perhatian dan kasih sayangmu kepada Wiguna. Ibu punya keyakinan
suatu hari nanti Wiguna akan mengungkapkan perasaan cintanya padamu. Sebagai seorang wanita, tabu untuk mendahului mengungkapkan perasaan cintanya. Pada saat itu akan saya ingat, mudah-mudahan perasaan Kang Wiguna sama dengan perasaan saya. Sejak pandangan pertama, Wanti memang sudah tertarik kepadanya, Bu. Demikian perbincangan di antara mereka. Sementara itu Wiguna sedang melatih barisan dengan penuh semangat. Kirandu dan Taufik serta Hakim memperhatikan apa yang dilakukan Wiguna pada saat itu. Hakim melirik kepada Kirandu kemudian berkata, Paman, melihat perkembangan ini, saya berpikir mulai hari esok sudah saatnya untuk melakukan penyelidikan. Sesuai dengan hasil perundingan kita tempo hari, Paman. Paman setuju, Hakim. Akan tetapi berhati-hatilah. Pihak komuni Belanda punya mata di mana-mana. Bagaimanapun juga upaya yang kita lakukan harus berhasil sesuai dengan harapan kita. Ujar Kirandu sambil tetap perhatiannya tertuju ke arah Wiguna. Taufik ikut menimpali perkataan Kirandu. Apa yang Paman katakan itu betul. Upaya yang kita lakukan jangan sampai gagal. Maka dari itu perhitungan kita harus benar-benar matang. Sedikit saja lengah, itu akan sangat membahayakan bagi kekuatan kita, Paman. Maka pada keesokan harinya, Hakim berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan Wiguna kembali melatih barisan anak buah dan muridnya Kirandu dalam hal ilmu bela diri. Seiring dengan berjalannya waktu, jubir yang mendapat tugas dari Tuan Hansen untuk menyelidiki keberadaan Wiguna akhirnya dapat mengetahui di mana Wiguna bertempat tinggal dan kegiatan apa yang dilakukannya. Jubir kemudian memberikan laporannya kepada Ki Burda. Setelah itu kemudian mereka pergi menemui Tuan Hansen yang berada di markasnya. Betapa gembiranya Tuan Hansen ketika menerima laporan dari Ki Burda dan Jubir tentang keberadaan Wiguna. Kamu orang berdua, sudah yakin, itu si Wiguna Inlander Busuk bergabung dengan Kirandu, dan mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk memberontak. Hapus dong. Kita orang harus segera melakukan tindakan di Burda. Saya dengan Jubir tidak akan datang ke sini, Tuan. Kalau belum yakin tentang keberadaan si Wiguna dan kegiatan melatih ilmu bela diri kepada anak buahnya Kirandu. Jadi jelas mereka harus segera ditumpas sebelum mereka menyerang kita, Tuan. Orang juga harus temani Kapiten Hendrik yang akan pimpin pasukan untuk menumpas itu pemberontak. Baik, kita akan membuang waktu, terutama itu si Wiguna, itu kalau 9 rajanya harus direbut. Mengerti kamu orang Jubir? Siap, Tuan. Tugas akan saya laksanakan. Nah, kalian boleh pulang. Dan besok pagi kamu orang juga harus sudah berada di markas menemani Kapiten Hendrik. Saya pikir tidak usah terlalu banyak pasukan yang akan menumpas itu Inlander Busuk si Wiguna. Demikian keputusan Tuan Hansen saat itu. Ki Burda dan Jubir kemudian pulang.
Pada keesokan harinya, Kapiten Hendrik ditemani jubir berangkat berkuda, sedangkan pasukan dengan senjata lengkap berjalan cepat di belakangnya. Sementara itu Kirandu yang mendapat kabar dari hakim akan ada serangan dari pihak kompeni, saat itu langsung mengadakan perundingan dengan Taufik dan Wiguna. Mereka sepakat untuk menghadapi serangan dari pihak kompeni. Taufik mengatur strategi, sedangkan Kirandu dan Wiguna memimpin barisan. Pihak Kirandu sudah bersiap bersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan. Sudah dapat dipastikan pasukan kompeni akan lewat melalui jalan masuk menuju ke Dusun Wangunharjo. Ketika pasukan kompeni yang dipimpin Kapten Hendrik dan ditemani jubir datang, Wiguna yang mendapat kepercayaan memberi komando saat itu berseru sambil tubuhnya berkelebat keluar dari tempat persembunyiannya. Serbu! Barisan Kirandu yang bersenjatakan golok, parang dan bambu runcing mengikuti tindakan Wiguna yang langsung menyerang pasukan kompeni. Kirandu dengan goloknya bergerak cepat menyerang serdadu kompeni yang tersentak kaget karena sergapan musuh yang mendadak saat itu. Kapiten Hendrik mencabut pistolnya, tapi belum sempat menembak. Datang Wiguna begitu cepat gerakannya memukul pergelangan tangan kanan Kapiten Hendrik yang memegang pistol. Pukulan Wiguna yang telak membuat pistol terlepas dari genggaman tangan Kapiten Hendrik, membuat Kapiten Hendrik meloncat turun dari kudanya dan menghunus kelewangnya. Jubir pun loncat dari kudanya sambil menghunus goloknya. Keduanya kemudian menghadapi Wiguna. Kita bertemu lagi, Wiguna. Bersiaplah untuk mampus. Ucap jubir menatap tajam kepada musuhnya. Kapiten Hendrik jadi mengerti bahwa pemuda yang telah menyerangnya ternyata Wiguna yang harus dibinasakan dan direbut golok pusakanya. Tepat, orang dan busuk yang harus mampus Wiguna. Kapten Hendrik dan jubir menyerang Wiguna yang saat itu bertangan kosong, tidak mempergunakan golok 9 raja yang terselip di pinggang sebelah kirinya. Sekalipun Wiguna bertangan kosong, akan tetapi dengan mempergunakan ilmu silat Jatimurti dari Eyang Prakosa, membuat Kapiten Hendrik dan jubir kelabakan. Karena bukan saja dapat menghindari serangan kedua musuhnya, tapi pukulan dan tendangan Wiguna sulit untuk mereka hindari. Akibatnya Kapiten Hendrik dan jubir terhuyung ke belakang. Sebelum mereka bersiap diri, tubuh Wiguna sudah berkelebat membagikan serangan kepada kedua musuhnya. Gerakan Wiguna begitu cepat. Pukulan telaknya menghantam dada Kapiten Hendrik, membuat Kapiten Hendrik berteriak kesakitan dan roboh terentang. Sedangkan jubir kembali terhuyung ke belakang saat tulang rusuknya menjadi sasaran tendangan Wiguna. Melihat tandang Wiguna seperti itu, jubir tergetar hatinya. Lebih baik melarikan diri, pikirnya, daripada harus mati di tangan Wiguna. Akhirnya jubir meloloskan diri meninggalkan gelanggang pertempuran. Sementara itu Kapiten Hendrik dengan sisa tenaganya mencoba bangkit berdiri. Kelewang yang dipegang tangan kanannya bergetar. Yang dialaminya saat itu benar-benar di luar dugaan. Dengan sisa kekuatan tenaganya, Kapiten Hendrik menyerang Wiguna. Tapi serangan itu dengan mudah dihindari Wiguna. Dan serangan beruntun Wiguna, baik pukulan maupun tendangannya, menghantam tubuh musuh. Kapiten Hendrik berteriak kencang kesakitan. Tubuhnya terjengkang ke belakang. Mulutnya memuntahkan darah segar, meregang nyawa. Sebentar kemudian diam untuk selamanya.
Serdadu yang masih melawan melihat Kapiten Hendrik sudah terlentang tak bernyawa dan jubir melarikan diri. Mereka menjadi runtuh semangat dan keberaniannya. Pasukan Kompeni menjadi kocar-kacir. Sebagian ada yang melarikan diri, yang bertahan untuk melawan, akhirnya harus melayang nyawanya. Pertempuran telah dimenangkan barisan Kirandu. Keadaan itu tentu saja membuat pihak Kirandu menjadi bangga. Semuanya memuji kemampuan Wiguna yang bertangan kosong akan tetapi mampu mengatasi Kapiten Hendrik dan jubir yang terbilang musuh yang paling membahayakan. Kirandu dan Topik juga Hakim datang menghampiri Wiguna. Mereka memuji dan merasa bangga sebab Wiguna memimpin laskar barisan dan memenangkan pertempuran. Padahal apa yang dilakukan Wiguna merupakan pengalaman pertama kalinya. Serdadu yang tewas termasuk Kapiten Hendrik kemudian dikuburkan. Sementara senjata laras panjang atau bedil dan amunisinya diambil barisan Kirandu. Pistol Kapiten Hendrik pun diambil Taufik. Sementara itu, jubir yang melarikan diri langsung memberikan laporan kepada Tuan Hansen bahwa pasukan Kompeni menderita kekalahan. Tuan Hansen wajahnya nampak murung. Perasaan kecewa melanda hatinya. Si Wiguna memang hebat. Ya Tuan, si Wiguna memang hebat Tuan. Nampaknya harus ada upaya lain untuk menghancurkan barisan Kirandu, Tuan. Terutama membinasakan si Wiguna yang menjadi pemimpinnya, Tuan. Aku mengerti. Suami kamu orang punya pendapat juga. Bodoh. Semua rencana jadi gagal. Oke. Kita akan buat rencana yang matang untuk membinasakan itu si Wiguna terlebih dahulu. Dan tentu saja, sudah punya rencana itu, kita orang bagi tugas juga. Maksud Tuan, bagi tugas bagaimana? Kamu orang coba undang jago-jago atau pendekar yang berilmu tinggi, kita orang ajak mereka untuk kerjasama. Siapa yang dapat membawa itu kepala si Wiguna, dia orang akan dapat hadiah besar dari kita. Itu tugas kamu orang juga. Sementara itu, akan undang gadis penghibur tercantik bernama Rasimah untuk menyamar menjadi gadis dusun dan kemudian menyusup dan selanjutnya harus membuat si Wiguna jatuh cinta kepadanya. Tuan Hansen mengutarakan rencananya kepada jubir. Rencana yang bagus, Tuan. Saya akan laksanakan tugas Tuan. Saya akan undang kemari pendekar-pendekar yang benar-benar berilmu tinggi. Saya pikir diantaranya tentu bakal ada yang mampu untuk membinasakan si Wiguna. Oke, kamu orang harus buktikan itu omongan. Punya keyakinan pihak kita akan menang dan berhasil. Untuk itu kamu orang secepatnya bergerak juga. Demikian perundingan yang berlangsung saat itu. Hari terus berganti. Sejak peristiwa memenangkan pertempuran, laskar barisan Kirandu semakin bersemangat berlatih ilmu bela diri dari Wiguna. Mereka telah menyaksikan langsung bagaimana tandangnya Wiguna saat berlangsungnya pertempuran melawan pasukan Kompeni. Pada suatu hari,
Ketika ada waktu senggang, karena melatih barisan hanya setengah hari, Sriwanti mengajak Wiguna ke suatu tempat yang indah pemandangannya. Di dataran tinggi mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Di bawah nampak pemandangan gunung dan pesawahan yang sedang menguning. Sayang sekali sahabat batu jualan yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam.